prinsip menjalankan agama Islam dengan dua hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua istiqamah di atas iman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini Allah masih memudahkan kita di sini di rumah Allah di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjid yang mana dibangun semata-mata untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu terhaturkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalani ajaran beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita sampai hadis yang ke-21 tentang iman dan istiqamah. An Abi Amrin waqila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qultu amantu billah thumma istaqim. Dari sahabat Abu Amr, ada juga yang mengatakan kunyahnya Abu Amrah, yang bernama Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam, suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun selainmu, wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Para ikhwas sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Padahal nama abah beliau ini Abdullah, ya, tapi dia tidak masuk Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz irdha'nya semoga Allah meridhoinya, bukan meridhoi keduanya, karena yang beriman cuma Sufyan. Jadi hadis ini tentang keutamaan sahabat Sufyan bin Abdullah, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pertanyaan yang hal tersebut ya, tidak ditanyakan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pertanyaan yang ringkas namun maknanya sangat padat, sehingga Nabi pun menjawabnya dengan ringkas juga, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka jawaban yang ringkas dari Nabi SAW ini, namun maknanya sangat padat ya, ini menjadi pedoman seorang Muslim dalam menjalankan kehidupan ini, di mana Nabi SAW menjawab dengan sangat ringkas, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Berarti hadis ini menjelaskan tentang prinsip menjalankan agama Islam dengan dua hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua istiqamah di atas iman tersebut. Jadi beriman kemudian istiqamah di atas iman tersebut. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban Nabi yang ringkas ini juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, berkaitan dengan beriman kemudian istiqamah. Seperti dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Berarti ini adalah iman. Orang-orang yang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Kemudian apa? Mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Nah, di sini ayat ini Allah menjelaskan salah satu keutamaan iman dan istiqamah di atas iman tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, dan tidak ada juga kesedihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang beriman lagi istiqamah di atas imannya, mereka tidak mengkhawatirkan dan tidak takut terhadap apa yang menimpa bagi mereka di masa akan datang berupa keburukan. Jadi maksud dari tidak ada ketakutan bagi mereka, mereka tidak takut dan khawatir terhadap yang menimpa mereka di masa datang berupa keburukan. Dan mereka juga tidak sedih. Maksudnya apa? Tidak sedih terhadap sesuatu yang mereka sudah tinggalkan. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan tentang keutamaan iman dan istiqamah di atas iman tersebut, yang mana para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Dan ini para ulama tafsir berbeda pendapat. Kabar gembira ini bagi orang yang beriman dan istiqamah. Ada yang mengatakan kabar gembira ini didapatkan saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Ada juga yang mengatakan bahwa kabar gembira ini mereka dapatkan di alam kubur mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa kabar gembira ini mereka dapatkan ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, atau kemudian mereka istiqamah. Nah, Allah menjelaskan tentang keutamaan mereka ini dengan mengatakan, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ini adalah kabar gembira. Apa kata malaikat? Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Dan gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang beriman lagi istiqamah di atas imannya, mereka akan diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Satu, janganlah kalian takut. Nah, takut ini berkaitan dengan
hal-hal yang akan menimpa di masa akan datang. Itu namanya takut. Biasanya takut itu kita khawatirkan karena ada sesuatu yang menimpa kita di masa akan datang. Contoh misalnya ketika ulun bahutang kada sanggup membayar. Lalu yang menghutang ini mengatakan, ikam harus bayar, amun kada bayar isuk, kada kawa jua misalnya isuk membayar, ikam ku tampar aja. Kemudian pasti ulun akan merasa takut. Kapan? Ketika besok tidak bisa membayar. Dan ketika besok-besoknya lagi. Maka ketakutan itu biasanya terjadi terhadap sesuatu yang di masa akan datang. Nah, orang yang beriman lagi istiqomah, maka mereka tidak takut terhadap apa? Terhadap keburukan-keburukan yang akan menimpa mereka di masa akan datang. Entah di dalam kubur, entah ketika di akhirat. Nah, maka kabar gembira yang dikatakan oleh malaikat ini, Ibnu Jauzi menyebutkan ada beberapa. Kapan mereka mengatakan? Yang pertama ketika sakaratul maut. Maka berarti ketenangan ini dikatakan oleh malaikat, kalian jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Ini dikatakan kapan? Ketika sakaratul maut. Maka kematian itu adalah momok yang sangat menakutkan. Iya kada? Sangat takut kita berkhawatir dengan kematian. Kita khawatir meninggal kita dalam keadaan burukkah? Kemudian kita khawatir kalau seandainya dikubur disiksakah? Atau misalnya di akhirat mendapatkan kesulitan yang luar biasakah? Namun bagi orang yang beriman dan istiqomah, maka mereka tidak ada ketakutan terhadap keburukan yang menimpa mereka nantinya. Entah ketika di alam kubur atau di alam akhirat. Kemudian yang kedua kata malaikat, wala tahzanu, kalian jangan sedih. Sedih itu biasanya terhadap perkara yang telah lalu. Sedih adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang telah lalu. Misal ketika seorang meninggal dunia, maka dia, misal ketika orang ingin atau sedang sakaratul maut, maka dia akan sedih. Entah berkaitan dengan amalan yang telah dia kerjakan. Ini baikkah, burukkah, diterimakah amal saya, atau berkaitan dengan keluarga yang ditinggalkan, atau berkaitan dengan orang-orang yang pernah dia zalimi misalnya. Maka kesedihan itu berkaitan dengan mengingat masa lalu. Nah, orang yang beriman dan istiqomah tadi, selain juga para malaikat menenangkan dia, kalian jangan takut terhadap yang akan menimpa kalian. Kemudian mereka juga mengatakan wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih terhadap apa yang terjadi di masa lalu ketika kalian berada di dunia. Kemudian bukan cuma itu, para malaikat juga mengatakan wabasyiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang beriman lagi istiqomah. Orang kan banyak beriman, mengaku beriman, KTP-nya Islam, tapi tidak istiqomah terhadap keimanannya, tidak menjalankan agamanya, tidak menjalankan ajaran Nabi yang wajib terkadang dia tinggalkan, ya, yang haram banyak dia kerjakan. Ini tidak istiqomah di atas imannya. Maka ini keutamaan yang luar biasa ketika dia istiqomah, kemudian sebelumnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kabar gembira yang menentamkan jiwanya yang disampaikan oleh para malaikat. Nah, yang disampaikan malaikat ini kapan? Ada yang mengatakan ketika sakaratul maut, ada yang mengatakan ketika di alam kubur, ada juga yang mengatakan ketika dibangkitkan dari kubur. Yang maknanya ini saling berdekatan. Intinya adalah kalau kita beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan tersebut, maka Allah memberikan keutamaan yang luar biasa berkaitan dengan ketenangan pada hari kiamat. Subhanallah. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa, yang luar biasa. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sahabat ini, Sufyan bin Abdullah ini, dengan dua kata. Yang pertama adalah ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqomahlah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua perkara ini karena kebanyakan
Orang menyangka bahwa istiqomah itu hanya berkaitan dengan amalan zahir saja, seperti sholat, istiqomah dalam sholatnya, zikir, baca Quran. Orang menyangka terhadap amalan zahir saja, padahal yang namanya istiqomah itu entah dalam amalan zahir, terlebih berkaitan dengan amalan hati. Nah, termasuk berkaitan dengan amalan hati adalah beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya. Maka dari sini Ahlus Sunnah memandang bahwa iman memiliki 3 rukun. Yang pertama, keyakinan dengan hati. Maka hati pun juga harus istiqamah, bukan hanya berkaitan dengan amalan zahir. Kita alhamdulillah misalnya di Bubuhan Pian istiqamah salat berjamaah, itu kan amalan zahir. Kemudian istiqamah menuntut ilmu agama, istiqamah baca zikir pagi dan petang. Namun istiqamah juga bukan hanya amalan zahir, tapi amalan hati, entah berkaitan dengan iman, entah misalnya bisa menahan dirinya dari hasad, ya. Kemudian tidak memiliki dendam terhadap saudara muslim lainnya, itu adalah berkaitan dengan amalan hati, istiqamah hatinya. Kemudian dia berusaha untuk membersihkan hatinya, ya. Kemudian hatinya berbaik sangka kepada muslim yang lainnya. Itu adalah amalan hati, ya. Tidak hanya berkaitan dengan amalan zahir ketika istiqamah. Kemudian yang kedua yang dinamakan dengan iman, rukunnya adalah perkataan dengan lisan. Maka lisan kita pun juga harus istiqamah, ya. Entah tidak berkata-kata yang buruk, tidak menggigah, tidak menggibah, ya. Tidak memprovokasi, tidak membuat orang dengan lisannya benci terhadap muslim yang lainnya. Ini adalah istiqamah dengan lisan, ya. Entah tadi dia berzikir dengan lisannya, ucapan yang baik, ucapan yang menenangkan, tidak menyakiti, ini adalah istiqamah dengan lisan. Kemudian iman juga memiliki rukun yang ketiga, amalan dengan anggota tubuh seperti sholat, ya, baca Quran dan seterusnya. Maka berkaitan dengan istiqamah ini bukan hanya dengan amalan zahir saja, tetapi hati juga demikian. Nah, maka termasuk amalan hati yang paling penting adalah berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, berkaitan dengan iman, ya, terlebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi katakanlah wahai sahabat, aku beriman kepada Allah. Maka iman kepada Allah, ya, tidak terwujud kecuali 2 hal. Beriman kepada Allah terdiri dari 2 hal. Ya, beriman kepada Allah terdiri dari 2 hal. Hal yang pertama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara yang pertama ini, semua orang beriman insya Allah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan iman kepada Allah, ini banyak yang luput. Nah, jadi yang pertama tadi adalah beriman dengan adanya Allah. Insya Allah semua orang beriman, orang muslim meyakini adanya Allah. Perkara yang kedua berkaitan dengan iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma was sifatnya. Jadi yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya dan rububiyahnya dan asma was sifatnya. Ini yang banyak luput. Kita bahas perkara yang kedua berkaitan dengan iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Ringkasnya, uluhiyah itu adalah ibadah. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Maka segala jenis ibadah, entah seperti bertawakal adalah ibadah, maka tawakal tadi hanya kepada Allah. Maka tidak boleh misalnya istri bertawakal juga kepada suami, menggantungkan dirinya kepada suami, tidak boleh. Contoh yang lain adalah seperti doa, ibadah yang agung, karena ketika berdoa dia menghinakan dan menghambakan dirinya kepada yang dia berdoa dengannya. Maka doa ini tidak boleh kepada selain Allah. Misal ketika ada orang yang berdoa kepada Allah
tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Misal dia berdoa kepada Rasulullah, minta hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti, wahai Rasul, masukkan saya ke dalam surga, wahai Rasul, hindarkan saya dari siksa api neraka, wahai Rasul, berikanlah saya rizki. Maka ini adalah berarti tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena doa adalah ibadah dan permintaan tadi seperti minta masuk surga, dihindarkan dari neraka, minta rizki, itu tidak boleh dimintakan, didoakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ketika ada orang yang minta hajatnya, minta dimasukkan ke dalam surga, minta hidayah kepada Rasulullah misalnya, maka orang tadi tidak mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Maka dia melakukan kesyirikan, tandingan bagi Allah dengan menjadikan Rasulullah sebagai tujuan dia dalam doanya. Dia meminta dan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Maka rububiyah ringkasnya adalah perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan khusus Allah harus kita tauhidkan, harus kita esakan. Nah, perbuatan khusus Allah itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Al-khalqu wal milku wat tadbir. Al-khalqu adalah menciptakan. Maka wajib kita tauhidkan hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Kalau misalnya ada yang mengatakan Nabi Muhammad juga menciptakan makhluk, maka dia melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah al-milku, memiliki. Maka segala alam semesta ini, makhluk yang Allah ciptakan ini, hanya Allah lah satu-satunya pemiliknya. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad memiliki surga, maka dia melakukan kesyirikan. Nabi Muhammad adalah yang pertama kali masuk surga, yang diberikan kuncinya, tetapi beliau bukan pemilik surga. Maka semua makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, entah berkaitan dengan akhirat seperti surga dan neraka, maka satu-satunya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki surga dan neraka tadi, ya. Maka tidak boleh dia katakan Nabi Muhammad pun juga punya andil memiliki surga misalnya, maka dia melakukan kesyirikan dari sisi rububiyah, dari sisi rububiyahnya Allah. Tadi yang pertama adalah menciptakan, yang kedua adalah memiliki, yang ketiga adalah mengatur. Maka Allah lah satu-satunya yang mengatur makhluknya, mengatur alam semesta ini. Maka tidak boleh dikatakan misalnya wali fulan mengatur selatan, itu kan boleh. Ada yang mengatakan di utara, misalnya wali ini mengatur, tidak boleh. Sehingga ketika diyakini wali ini mengatur di selatan, maka tidak terjadi bala, tidak terjadi bencana karena ada wali ini, maka tidak boleh. Mau di bagian manapun, besarkah, kecilkah, itu yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Entah berkaitan dengan bencana kah, berkaitan dengan peristiwa alam kah, maka Allah lah satu-satunya yang mengatur. Kalau ada yang meyakini misalnya sayur keladi, nah bisa menangkal hujan, nah subhanallah luar biasa, ini kada manusia lagi, tetapi adalah rumput-rumput tadi, nah dedaunan tadi, maka dia melakukan tandingan selain Allah dengan menjadikan sayuran tadi sebagai penolak bala. Padahal yang mengatur berkaitan dengan bencana kah, berkaitan dengan peristiwa alam kah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita tauhidkan Allah dari sisi rububiyah, perbuatan khusus milik Allah. Yang pertama adalah menciptakan, wajib kita esakan hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Yang kedua yang memiliki, yang ketiga yang mengatur. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam asma was sifatnya, nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Maka Allah punya nama, misalnya Rahman, ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka Rahman maknanya adalah kasih sayang Allah yang luar biasa kepada makhluknya. Allah maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim, Allah maha penyayang hanya untuk orang beriman. Maka ketika di dunia Allah masih menyayangi makhluk, semua makhluknya, ya, seperti para binatang misalnya,
Bahkan orang kafir pun Allah tidak azab ketika mereka di dunia. Tetapi ketika di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang hanya untuk orang beriman saja. Yang mana yang kafir, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya, Allah punya sifat seperti wajah. Maka laisa kamitslihi syai'un. Kita tetapkan adanya wajah bagi Allah, tetapi wajah Allah tidaklah sama dengan makhluk. Sebagaimana kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Kemudian para ikhwah sekalian, ucapan yang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat ini, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Kamu istiqomahlah. Nah, berkaitan dengan istiqomah ini, memang para ulama berbeda-beda apa maknanya. Di antara makna istiqomah adalah ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salafus saleh, yaitu luzumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, luzumu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dengan istiqomah adalah melazimi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umum, melazimi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah berkaitan dengan amalan zahir, amalan batin atau amalan anggota tubuh ya. Atau berkaitan dengan semua sunnah yang bisa kita kerjakan. Entah tadi adalah salat sunnah dan seterusnya. Ketika dia melazimi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan orang yang istiqomah. Nah, berarti kalau ada orang yang istiqomah melazimi suatu ibadah, tetapi ibadah ini tidak pernah diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah, bagaimanapun istiqomahnya dia mengerjakan, maka tidak dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Seperti dia mengerjakan amalan-amalan yang bid'ah misalnya, atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya, maka bagaimanapun istiqomahnya dia, maka tidak diterima. Contoh misalnya dia mendapatkan amalan bacaan ya dari gurunya. Biasanya orang Banjar itu ketujuh amalan-amalan berupa bacaan. Minta amalannya, saya sedang sulit, minta amalannya, saya tidak punya jodoh, minta amalannya, sulit mencari pekerjaan, mana bacaannya. Nah, padahal amalan terbaik adalah istiqomah. Amalan terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Nah, maka ketika dia mendapatkan sebuah amalan berupa bacaan, ujar gurunya, baca pian setiap hari 2000 kali. Nah, apa bacaannya? Kalimat tauhid. Subhanallah, bagus. Bacaannya apa? Kalimat tauhid. Kita tidak mempermasalahkan kalau kalimat tauhid ini dibaca berapapun dan dimanapun, tapi menjadi masalah kalau dibaca dengan bilangan tertentu dan bilangan ini tidak ada dalilnya. Lalu jar gurunya baca ikam, nah imbas sembahyang misalnya 1000 kali, nah berarti 5 kali 5.000. Kita tidak mempermasalahkan membaca kalimat tauhidnya. Yang kita permasalahkan adalah tertentu dengan jumlah, kemudian harus dibaca dengan kondisi demikian. Ini harus ada dalilnya. Mana dalilnya misalnya membaca kalimat tauhid ini 1000 kali imbah sembahyang pulang? Tidak ada dalilnya. Maka kita katakan bacaan tersebut menjadi bid'ah ketika harus ditentukan dengan jumlah dan harus dibaca dengan kondisi tertentu padahal tidak ada dalilnya. Nah, maka berarti bacaan tersebut dengan jumlah tadi dan kondisi tertentu menjadi bid'ah. Dia amalkan, subhanallah, setiap hari 5.000, berarti imbas sembahyang subuh 1.000 ya, imbas zuhur 1.000, maka bagaimanapun istiqomahnya dia, uyuhnya dia, maka tidak diterima, tidak dikatakan sebagai istiqomah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan harus dengan jumlah tertentu dan harus dengan kondisi tertentu. Maka ini menjadi perbuatan bid'ah malah jatuhnya, kemudian tidak dikatakan sebagai istiqomah. Kemudian ada juga yang mengatakan istiqomah adalah luzumu ta'atillah azza wa jalla, melazimi mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, melazimi mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu yang wajib harus kita istiqomahkan. Kalau perkara wajib kita istiqomah. Seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Ini adalah kewajiban, maka wajib dikerjakan secara istiqomah. Ya.
Kemudian perkara-perkara yang wajib yang lainnya seperti puasa di bulan Ramadan, wajib istiqomah setiap tahun saat bulan Ramadan. Nah, berarti ketika makna istiqomah adalah entah melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah di sini adalah ajaran, melazimi ajaran Rasulullah, atau makna yang lain adalah melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya yang dinamakan dengan istiqomah adalah agama seluruhnya. Agama apa? Seluruhnya. Tentu yang wajib istiqomah, yang sunnah kita berusaha untuk istiqomah. Nah, keutamaan istiqomah tadi ulun sebutkan dalam ayat tadi, entah di surah Fussilat ya, atau surah Al-Ahqaf tadi, maka keutamaan yang luar biasa dari istiqomah adalah at-taskin minal malaikah, yaitu ketenangan ya, yang dijanjikan dan disebutkan oleh para malaikat. Jadi malaikat langsung yang menenangkan orang yang beriman lagi istiqomah tadi, entah ketika di dalam kuburnya, entah sakaratul maut, atau setelah kematian. Kemudian, nah, di antara keutamaan istiqomah ya di atas keimanannya adalah sebab diluaskan rizkinya. Sebab diluaskan rizkinya. Nah, ini ternyata ada dalilnya di surah Jin, Al-Jin ya, ayat 16, firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya jika mereka istiqamah di atas tariqah. Thariqah sini tafsirannya adalah agama Islam. Dan sekiranya jika mereka istiqamah di atas agama Islam, niscaya kami berikan kepada mereka air yang banyak. Kata Allah, niscaya mereka kami berikan air yang banyak. Al-Imam Al-Qurtubi yang termasuk salah satu mufassir yang terkenal, beliau mengatakan, law amana haula'il kuffar lawassa'na 'alaihim fid dunya wa basatna bihim fir rizqi. Kata beliau, seandainya beriman orang-orang kafir tersebut, dalam kurung mereka juga istiqamah di atas keimanan mereka, niscaya kami luaskan untuk mereka dunia mereka, dan kami hamparkan bagi mereka rizki-rizkinya. Nah, dan ini menunjukkan ketika orang kafir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan mereka, maka dari ayat tadi dan penjelasan dari Imam Qurtubi, maka akan diluaskan rizki-rizki dan perkara-perkara dunia mereka. Dan kita harus sadar bahwa rizki itu kadang mesti harus duit. Misal kesehatan ya. Ada orang yang istiqomah tapi kada sugih, tapi orangnya sehat, kemudian bisa makan bermacam-macam ya, punya tempat tinggal, diberikan ketenangan, itu juga adalah rizki. Kemudian bisa salat khusyuk ya. Intinya rizki itu umum, tidak mesti harus banyak duit ya. Pian sehat, anak-anak pian sehat ya, kemudian anak-anak pian berbakti kepada pian ya, diberikan istri yang soleha, senantiasa membahagiakan pian, itu juga adalah termasuk bagian dari rizki dunia. Nah, para ikhwas sekalian, tadi ulun sebutkan di antara dalil keutamaannya adalah surah Fussilat ayat 30, bahwa orang yang beriman kepada Allah lagi istiqomah maka turun berduyun-duyun para malaikat dengan memberikan kabar gembira. Yang pertama tadi, jangan takut. Ini takut berkaitan dengan keburukan yang akan menimpa di masa datang. Maka orang yang sakaratul maut ya, maka Masya Allah pasti dia akan bahagia ketika ternyata yang menyampaikan kebahagiaan adalah para malaikat. Kemudian juga janganlah engkau bersedih ya, yang engkau tinggalkan, yang masa lalu dan macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian para ikhwas sekalian, nah maka cara
mendapatkan istiqomah ya, cara mendapat ketika seseorang itu beristiqomah, berusaha istiqomah ya, entah menjalankan kewajiban-kewajiban dia atau misalnya berusaha untuk mengerjakan yang sunnah, maka pasti ada lalainya, pasti ada kekurangannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, isyarat dari Allah di surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomalah kalian pada jalan yang lurus menuju Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Perhatikan, setelah Allah memerintahkan kita istiqomah di atas jalan yang lurus, setelahnya Allah menyuruh kita untuk minta ampun, beristighfar kepadanya. Kenapa demikian? Karena memang ketika seseorang berusaha untuk istiqomah pasti ada lalainya, pasti ada kurangnya, pasti ada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, maka caranya memulai kembali agar tetap istiqomah adalah dengan menambal kekurangan dan maksiat tersebut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus minta ampun dan bertobat kepada Allah. Ini isyarat bahwa kalau seseorang istiqomah pasti ada lalainya, pasti ada kurangnya. Terkadang dia bermaksiat kepada Allah, terkadang melakukan ini dan itu. Nah, maka langsung ditambal dengan istighfar, ditambal dengan minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama isyarat bahwa ketika istiqomah digandengkan dengan istighfar, maka para ulama menyebutkan dan menyimpulkan karena seseorang tidak mungkin bisa untuk tetap terus istiqomah. Karena memang ya ada lalainya, terkadang ada kurangnya, ada jenuhnya, ada bosannya, terkadang ada maksiatnya, maka harus tadi ditambal dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara kita mendapatkan keistiqomahan, kiat-kiat agar bisa istiqomah. Yang pertama tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perkara apapun, perkara yang baik ya, seperti ingin mendapatkan akhlak yang baik, kemudian ingin mendapatkan ketenangan, hidayah, petunjuk, pasti cara pertama apa? Berdoa, itu sudah pasti. Misal kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, satu kata para ulama, berdoa, baru yang lain. Jadi pasti ketika beringin kita mencari sesuatu yang baik, ya berkaitan dengan agama ini, seperti tadi hendak istiqomah, ingin mendapatkan istri yang soleha, pekerjaan yang halal, ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, pasti yang pertama caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berdoa minta istiqomah. Kalau pian sembahyang, apa yang pian baca? Surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah permintaan kita agar bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Saking pentingnya istiqomah ini, Allah wajibkan kita membaca dan meminta kepadanya, minta istiqomah saat kita sholat membaca surah Al-Fatihah. Pian sembahyang zuhur misalnya, pian sembahyang maghrib, maka di bacaan yang asir ya, yang imam kada banyaring, wajib kita membaca Al-Fatihah. Maka berapa kali dalam sehari pian membaca Al-Fatihah, di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Nah, maka ini adalah kewajiban kita meminta, dan memang Allah wajibkan ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, nah, di antara doanya juga Nabi ya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Umum yang sering kita doa adalah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan segala hati, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Kemudian juga dengan membaca zikir pagi dan petang. Itu juga di dalamnya ada terkandung minta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu dengan mengambil sebab-sebab agar bisa istiqomah. Mengambil sebab-sebab agar bisa istiqomah. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang soleh.
Ini termasuk sebab-sebab agar kita bisa istiqomah, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Dan hendaklah ketika kita bergaul dengan orang soleh harus sabar. Kenapa demikian? Karena kalau kita salah, mereka menegur, ya. Maka kita pun harus sabar ketika ditegur dengan cara yang baik. Terkadang ketika ego kita tinggi, ya, kemudian kita misalnya orang yang terpandang, kemudian kita bergaul, ya, berkumpul dengan mereka. Ketika ada kesalahan, ya, kemudian ditegur dengan cara yang sopan, kita kadang-kadang menerima. Karena kita mungkin orang yang terpandang, yang menegur orang biasa, padahal orang biasa ini orang soleh. Kita ingin mendapatkan manfaat dari kesolehan mereka. Maka ketika bergaul dengan orang soleh juga harus sabar. Harus sabar. Jadi ketika mereka ya suka menuntut ilmu agama, kita temani, kita bergaul dengan mereka. Akhirnya kita juga sering ikut kajian, ya, dan seterusnya. Intinya adalah termasuk sebab mendapatkan keistiqomahan adalah dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi segala sebab penyimpangan. Menjauhi segala sebab penyimpangan. Nah, makanya dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim tadi, kita kan membaca itu. Nah, sebelumnya ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ini isyarat bahwa kalau kita ingin istiqamah, perbaiki tauhid. Perbaiki tauhid. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini adalah kalimat ungkapan tauhid. Ini adalah ungkapan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang ingin mendapatkan keistiqomahan, maka salah satunya adalah menghindari penyimpangan. Maka penyimpangan yang paling berbahaya, yang paling besar adalah berkaitan dengan kesyirikan. Menodai keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki tauhid kita, iman kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keistiqomahan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ulun sebutkan cara yang ketiga agar istiqomah adalah menjauhi segala sebab penyimpangan. Secara umum penyimpangan ada dua macam. Ada dua macam. Satu, penyimpangan lewat syahwat. Satu, penyimpangan lewat syahwat. Maksudnya dia bermaksiat kepada Allah dengan syahwatnya. Yang kedua, bermaksiat lewat syubhat. Maksudnya adalah dia menyimpang karena syubhat yang masuk kepada dia. Syubhat itu biasanya berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang rancu, yang menyesatkan, sehingga kita amalkan, kemudian kita terjerumus ke dalam kesyirikan atau perbuatan bid'ah karena syubhat tadi. Nah, maka seseorang harus belajar ya bagaimana dia bisa mengendalikan syahwatnya, dan seseorang harus belajar dengan betul-betul ya, cari ustadz, cari ulama, cari rujukan yang mana dia senantiasa membawakan dalil ketika mengajarkan, sehingga kita selamat dari syubhat ini. Makanya syubhat itu ya kita harus bisa filter, kita harus bisa menahan ya. Kalau dengan ilmu yang benar, kalau dengan ilmu yang benar ya, maka kita bisa menangkal dari syubhat tersebut. Nah, dua inilah yang paling banyak orang ya mendapatkan penyimpangan. Pertama berkaitan dengan syahwat, yang kedua berkaitan dengan syubhat. Syubhat ini memang lewat lisan. Kalau syahwat lewat kemaluan ya, ucapan-ucapan, ilmu-ilmu yang keliru yang masuk itu biasanya lewat lisan. Kalau syahwat itu berkaitan dengan kemaluan. Maka benarlah bahwa ketika Nabi ditanya, kata sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka karena lisan dan kemaluan. Lisan termasuk berkaitan dengan syubhat yang muncul. Ada dai dengan lisannya, ternyata dai ini banyak memberikan syubhat kepada para jamaahnya. Misalnya dia mengajarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya, sehingga mereka beramal tidaklah ada landasan dalil. Ini bahaya, dai seperti ini lisannya bahaya, banyak menyesatkan orang dengan lisannya. Ini bisa terancam dengan siksa api neraka karena lisannya banyak orang tersesat ya, banyak orang yang melakukan kesyirikan misalnya. Kemudian yang kedua, karena masuk neraka adalah karena
kemaluannya. Ini adalah dosa syahwat. Nah, maka kalau orang bisa kedua-duanya terhindar ya, maksiat lewat syahwat dan maksiat lewat lisan atau subhat tadi, maka Rasulullah pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man yadman li ma baina fakhidaihi wa man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga anggota yang ada di dua jenggotnya, maksudnya adalah lisan, dan dia menjaga anggota yang ada di dua pahanya, maksudnya kemaluan, saya jamin dia masuk surga, kata Nabi. Maka dia harus menjaga lisannya dan kemaluannya, karena memang dua inilah adalah pintu yang paling buruk, yang paling berbahaya, yang banyak memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi setidaknya ada 3 cara istiqomah. Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh dan sabar terhadap mereka ya. Sabar ketika mereka beribadah banyak, kita sabar tetap berteman dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi segala sebab penyimpangan. Maka ada 2 penyimpangan yang paling besar. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi ketika beliau membaca firman ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ini sekelas Imam Sufyan Al-Hasan Al-Basri. Ini ahli hadis, kalangan tabi'in, banyak berguru dengan para sahabat ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Maka sekelas beliau ketika melewati firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau meminta dan berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, Tuhan kami, maka berilah rizki kepada kami istiqamah. Ini adalah, makanya rizki terbagi 2. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, rizki terbagi 2. Pertama, rizki berkaitan dengan menunjang fisik atau rizki dunia. Yang kedua, rizki yang berkaitan dengan menunjang agama atau rizki agama. Jadi rizki ada 2. Rizki yang menunjang fisik, itu maksudnya adalah rizki dunia. Ada harta, itu kan menunjang fisik. Ada makanan, ada tempat tinggal, ada pakaian, dan seterusnya. Kedua, rizki yang menunjang agama ya. Seperti istiqomah, bisa khusyuk dalam sholat, bisa menuntut ilmu agama, bisa sabar, bisa menjaga hati, bisa beramal-amal soleh, bisa mengerjakan yang sunnah. Nah, itu adalah rizki agama. Maka tentu yang Allah paling harapkan dari kita adalah rizki agama. Walaupun ternyata misalnya Allah takdirkan kita memiliki rizki yang sedikit, tapi harus banyak punya rizki agama. Menuntut ilmu kah, bisa istiqomah kah, salat berjamaah kah, dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Insyaallah kita akan teruskan pembahasan kitab ini di hadis yang ke-22 berkaitan dengan jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.